Hai semuanya, selamat datang di videonya Siska. By the way, aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah support channel aku, khususnya untuk video yang ini tentang jurusan keperawatan. Aku gak nyangka banget sih kalau ternyata banyak yang like dan juga komen untuk konten yang satu ini. Masih 400 subscriber sih, tapi aku seneng banget karena ternyata banyak yang suka dan dukung konten aku. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah berpartisipasi, dan semoga video yang aku bikin ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga membantu kalian dalam menentukan pilihan khususnya sebagai mahasiswa keperawatan. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian tentang nurse kit yang wajib kalian miliki dan gak wajib kalian miliki. Stay tune ya. Sebagai mahasiswa medis, melakukan pemeriksaan tanda vital itu merupakan hal yang sering banget dilakukan di lahan praktik. Seperti contohnya pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan juga pernapasan. Dalam pelaksanaannya, kalian akan membutuhkan alat bantu seperti tensimeter, termometer, stetoskop, pulse oximeter untuk menentukan angka dari keadaan umum pasien tersebut. Nah, berikut ini adalah nurse kit yang aku punya. Alat yang pertama di sini aku ada stetoskop. Kalian pasti udah nggak asing banget dengan alat yang satu ini karena biasanya kalian akan lihat ini dikalungkan ke leher para dokter. Biasanya kalau di TV-TV kan kayak gitu tuh. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara detak jantung, suara pernafasan, ataupun suara bising usus. Stetoskop itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian tabung, ini digunakan untuk menyalurkan suara. Lalu sebelah sini ada diafragma yang terdiri dari membran tipis. Ini difungsikan untuk mendengarkan suara dengan frekuensi yang lebih tinggi, contohnya seperti suara paru. Untuk bagian belakangnya di sini ada bell. Ini adalah bagian yang melingkar kecil yang difungsikan untuk mendengarkan suara yang berfrekuensi lebih kecil, contohnya seperti suara jantung. Nah, kalian bisa nih dengerin suara jantung ataupun suara nafasnya, lalu kalian bisa menentukan mana jenis suara yang normal ataupun yang abnormal. Atau kalian bisa juga nih download aplikasi di Google Play Store untuk kalian yang penasaran gimana sih suara jantung dan suara paru yang nggak normal. Biasanya aku pakai aplikasi yang ini. Untuk alat yang kedua di sini aku ada tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, di sini aku punya 2 jenis. Yang pertama yang manual, ini yang masih pakai raksa. Bagian dalamnya itu kayak gini. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kayaknya untuk pemeriksaan dasar, kalau misalnya kalian pergi ke klinik atau pergi ke puskesmas, alat ini tuh banyak digunakan sebagai pemeriksaan awal. Selanjutnya ada juga tensimeter yang jenisnya analog, kayak gini. Nah, kalau jenis yang satu ini bentuknya jauh lebih simple dan lebih gampang buat dibawa kemana-mana. Nggak menuin tempat, nggak terlalu besar juga, dan untuk penggunaannya sama, kalian masih harus dibantu menggunakan stetoskop untuk menentukan tekanan darah pasien. Sebenarnya bisa sih kalau mau nentuin tekanan darah tanpa menggunakan stetoskop, tapi untuk hasilnya itu hanyalah hasil rata-rata. Untuk lebih konkretnya, dalam menentukan tekanan darah seseorang itu diperlukan nilai sistol dan juga nilai diastol, dan hal ini hanya bisa didapat jika kalian menggunakan bantuan stetoskop. Tapi saat ini udah ada tensi yang jauh lebih modern, yaitu tensimeter digital. Kalian nggak perlu capek-capek ngompak, kalian nggak perlu capek-capek dengerin lewat stetoskop. Cukup kalian tekan tombolnya, tunggu beberapa saat, dan dia akan menensi secara otomatis dan menunjukkan hasilnya. Dan tensi digital itu juga jauh lebih simpel daripada tensi yang manual maupun yang analog. Tapi tentu saja harganya jauh lebih pricey daripada yang kedua ini. Namun dari beberapa pilihan alat tensimeter yang lebih simpel seperti yang analog ataupun yang digital, sebenarnya tensimeter manual seperti ini menggunakan raksa ini jauh lebih konkret hasilnya ketimbang 2 alat tadi. Lanjut ke alat yang ketiga, di sini aku ada termometer. Kalian pasti udah sering banget lihat alat yang satu ini, biasanya digunakan untuk mengukur suhu ketika kalian sedang demam. Nah, di sini aku punya yang versi manualnya. Sebenarnya untuk versinya ada banyak, ada yang manual, ada yang digital, ada juga yang tembak.
Untuk yang saat ini biasanya pandemi lebih simpel pakai yang tembak ya untuk ngecek suhu orang yang jauh lebih banyak dan membutuhkan durasi yang lebih cepat. Karena untuk yang manual dan digital kalian harus tunggu selama beberapa detik sampai dia menunjukkan hasil. Cara penggunaan dari termometer raksa ini gampang banget. Kalian cukup sesuaikan. Pertama kan dia biasanya raksanya masih di atas tuh. Nah, itu bisa kalian goyangkan dulu kayak gini. Kalau raksanya udah ada di bawah sini, udah di bawah dari nilai normal, berarti ini sudah siap digunakan. Kalian bisa letakkan di ketiak misalnya. Setelah itu tunggu berapa saat, kira-kira 60 detik. Setelah itu bisa kalian lihat raksanya sudah menyesuaikan dengan suhu tubuh kalian. Nah, untuk suhu tubuh yang ada di bawah 37 ini kan merah. Nah, suhu di bawah 37 ini masih kategori normal. Suhu di atas 37 derajat ini sudah dikatakan kategori demam. Nah, untuk alat yang keempat, di sini aku ada pen light. Nah, pen light ini digunakan untuk mengukur pupil mata dari pasien. Bentuk alatnya seperti ini. Bentuk alatnya seperti ini, menyerupai pulpen. Nah, di bagian sini juga ada pengaitnya. Biasanya kalau para dokter itu ditaruh di skotnya, jadi memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Cara penggunaannya gampang banget. Kalian cukup menekan di bagian ini, bagian pengaitnya. Karena ketika kalian tekan seperti ini akan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya ini yang nantinya akan direfleksikan ke area mata pasien, baik dari sudut kanan maupun dari sudut kiri, untuk kita menentukan ukuran dari pupil pasien itu. Nah, di sini juga udah ada range dari ukuran pupilnya, disertai dengan angka di bagian bawah, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk alat yang kelima, di sini aku ada tong spatel, bentuknya seperti ini. Alat ini biasanya digunakan untuk melakukan pemeriksaan lidah ataupun digunakan untuk menekan bagian lidah sehingga kita bisa melihat bagian tenggorokan ataupun untuk menentukan ukuran dari tonsil. Biasanya kalau di rumah sakit mereka nggak pakai yang bahannya dari metal kayak gini, mereka pakai yang dari kayu, jadi satu tong spatel bisa dipakai buat satu pasien. Selanjutnya alat keenam, di sini aku ada reflect hammer, bentuk alatnya kayak palu kecil gini. Alat ini digunakan untuk memeriksa saraf ataupun sendi dengan cara memperhatikan adanya gerak refleks ketika diketuk ataupun digesekkan. Nah, untuk yang bagian sini biasanya akan diketukkan ke area lutut ataupun ke area siku. Nah, untuk bagian yang ini ada kayak gerigi kecil di sebelah sini. Biasanya akan digesekkan di area telapak kaki sehingga menghasilkan sensasi rasa geli. Ketika seseorang tidak bisa merasakan sensasi rasa geli ataupun adanya refleks pergerakan ketika benda ini diketukkan, berarti dia memiliki permasalahan di sistem saraf ataupun sendinya. Selanjutnya alat yang ketujuh. Di sini aku punya handscoon. Ini adalah handscoon non steril yang berbahan latex kayak gini. Nah, handscoon ini berguna banget untuk melindungi kita dari cairan tubuh pasien, terutama pasien-pasien yang memiliki penyakit menular. Untuk mahasiswa keperawatan yang sedang praktek, punya handscoon itu hukumnya wajib banget karena handscoon ini merupakan alat perlindungan diri utama buat kalian supaya terhindar dari penyakit-penyakit menular. Alat yang ke-8, di sini aku ada alkohol 70%, baik yang berupa botol ataupun yang berupa swab kayak gini. Ini berguna banget buat kalian, baik sebagai sanitizer ataupun sebagai desinfektan dari alat-alat pemeriksaan yang udah terkena kontak dengan pasien. Bisa digunakan juga sebagai salah satu alternatif perawatan dari alat-alat medis yang kalian punya. Dari semua alat yang aku punya, yang paling sering aku pakai itu adalah tensimeter dan stetoskop. Kenapa kedua alat ini? Karena mereka berdua ini saling berkesinambungan untuk menentukan hasil tekanan darah yang akurat. Nah, untuk alat selanjutnya ada termometer, alkohol swab, dan juga handscoon. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang harga-harganya nih. Untuk stetoskop itu terdiri dari beberapa merek. Ada ABN, GEA, OneMed, dan lain sebagainya.
Nah, untuk kisaran harganya biasanya sekitar 70.000 sampai 150.000. Ada juga yang lebih. Nah, untuk punya aku dulu ini belinya sekitar 90.000 dan mereknya aku pakai yang Spirit. Selanjutnya untuk tensimeter, ini ada dua jenis, yaitu yang manual menggunakan raksa dan juga yang analog menggunakan jarum. Untuk tensimeter yang manual, harganya biasa dimulai dari 120.000, dan untuk yang analog, harganya biasanya start dari 110.000 ataupun lebih. Nah, untuk yang punya aku, ini dulu termometer raksa belinya sekitar 120.000, dan ini mereknya GEA. Selanjutnya untuk tensimeter analog, ini dulu aku beli sekitar 120.000, dan ini aku ambil yang merek Speakmat. Oh iya, semua harga tadi juga tergantung dari mereknya ya. Semakin bagus mereknya, semakin mahal juga harganya. Dari segi bahan juga udah pasti beda. Tapi perlu diingat kalau fungsinya tetap sama. Jadi sekedar untuk belajar, sebaiknya kalian beli sesuaikan dengan budget kalian dan nggak perlu beli yang mahal-mahal. Bahkan di toko online pun sekarang udah banyak yang jual paket alkes dengan harga yang lebih miring. Tapi untuk kualitas dan lama pemakaian tentu aja beda dengan beberapa brand yang udah digunakan di rumah sakit. Dan itu juga tergantung dari bagaimana penggunaan serta perawatannya. Untuk termometer sendiri harganya start dari 25.000 sampai 50.000. Itu untuk yang manual sampai yang digital ya. Nah, untuk yang short thermal biasanya harganya lebih dari 150.000. Tapi untuk mahasiswa sebaiknya kalian pakai yang murah aja, pakai yang raksa kayak gini ataupun yang digital. Untuk handscoon non steril biasanya harga satu box itu kisaran 105.000 sampai 180.000. Dan untuk alkohol 70% biasanya harganya sekitar 32.000-an aja. Nah, kalau kalian memilih merek-merek yang lebih murah, tentunya kalian bisa mendapatkan harga di bawah dari kisaran itu tadi. Oke, jadi itu dia alat-alat yang wajib dan nggak wajib kalian miliki sebagai mahasiswa medical atau mahasiswa keperawatan. Sebenarnya ketika praktik di rumah sakit pun, alat-alat tadi pastinya sudah disediakan sih sama pihak rumah sakit. Tapi ada saatnya nanti kalian akan praktek langsung, yaitu praktek komunitas, dimana kalian nanti akan praktek terjun langsung ke komunitas masyarakat, dan alat-alat pemeriksaan tadi itu nggak tersedia sehingga kalian dianjurkan untuk punya. Terlebih ketika kalian melakukan pemeriksaan mandiri. Nggak mungkin dong kalau kalian harus terus-terusan pinjam temen. Atau contoh lain, misalnya suatu saat kalau kalian menjadi perawat home care, alat-alat pemeriksaan kayak gini pasti masih berguna kok. Investasinya jangka panjang sih kalau menurut aku. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Nah, untuk kalian yang masih bingung dengan nurse kit, kalian bisa tanya nih di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Insya Allah aku akan selalu balas komentar dari kalian. Okay, thanks for watching. See you on my next video. Stay happy, stay healthy. Bye-bye.